Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridha ta'ala wa litafil balaya wa limusannif fi hadzal kitab wa li asatidina wa ustadina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu istihbabi bayanil kalami wa idahahu lil muhafadzati wa taqriruhu liyufhama idza lam yufhamu illa bidzalika. Bab tentang menjelaskan pembicaraan dan membuat pembicaraan itu lebih mudah untuk dihafalkan serta mengulang-ulang pembicaraan tadi supaya mudah untuk dipahami. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adha salasan hatta tufhama anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila berbicara satu kalimat maka beliau mengulangnya 3 kali sehingga memberikan kepahaman kepada yang mendengarkan. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Demikian juga Nabi apabila mendatangi satu kaum maka beliau mengucapkan salam kepada kaum tadi 3 kali. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini Pak. Awake dhewe niki nak ngomong bagaimana lawan bicara itu mudah untuk memahami. Bahkan Nabi itu kadang-kadang kalau menyampaikan itu pendek-pendek supaya mudah untuk dipahami. Apalagi kalau memang Nabi itu yang disampaikan adalah wahyu. Yang disampaikan Nabi itu wahyu, ayat Quran, dan otomatis yang disampaikan oleh Nabi kalau tidak Quran ya hadis. Sehingga Nabi menyampaikan secara pelan-pelan dan dipastikan pendengarnya itu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita mungkin yang kita sampaikan bukan ayat, bukan hadis. Artinya kalau kita ini bicara dengan orang, Pak, delengen lawan bicara. Okay. Jangan sampai kita ngomong muruh
tapi pembicaraan ora ono sing mudeng. Lah niki. Maka terutama saya mungkin sering menyampaikan kepada orang, atau kita mungkin kalau kita menyampaikan di depan publik, berilah penjelasan yang mudah dicerna oleh siapapun. Mungkin saya minta maaf, kadang beberapa ceramah mungkin ada yang nggak paham, kadang bahasanya terlalu tinggi, atau kadang ya memang kadang-kadang agak repot untuk memahami itu. Memang kita harus menganalogkan dengan sesuatu yang mungkin Bapak Ibu nggak ngerti. Itu begitu. Ini terpaksa sebenarnya, karena nggak ada yang pas kecuali dengan cara seperti itu. Jadi, seperti beberapa waktu lalu saya menjelaskan terkait dengan ruh, terpaksa saya pakai bahasa komputer. Soalnya kalau menganalogkan selain itu saya nggak ketemu gitu. Makanya kalau nggak paham ya mohon maaf. Tapi setidaknya memudahkan kita untuk memahami sesuatu. Hanya yang paling penting kita ini kalau bicara dengan orang, lihat lawan bicaranya. Pastikan lawan bicara kita itu memahami apa yang kita ucapkan. Demikian juga ini Nabi sampai mengulang, kadang-kadang sampai 3 kali diulang oleh Nabi sampai pendengarnya paham. Demikian juga Nabi ketika mendatangi satu kaum, satu kumpulan, maka beliau mengucapkan salam, dan Nabi pun mengulangi salamnya 3 kali. Artinya kita mengulang salam 3 kali boleh. Itu dicontohkan oleh Nabi. Kadang salam pertama gak kerungu. Ini juga termasuk mertamu. Ini di dalam Quran, idza dakhala ahadukum buyutan ghaira maskunatin fasallimu ala ahliya tahiyatan min indillah. Jadi apabila kamu masuk satu rumah, di mana rumah tadi adalah bukan tempat umum, maka ucapkanlah salam kepada ahli rumah tadi sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan kalau masuk rumah salam. Bahkan ada orangnya, enggak ada orangnya, salam. Itu begitu. Kecuali kalau masuk toko itu tempat umum, enggak perlu salam. Dan ini salam itu 3 kali. Assalamualaikum pertama, salam neh kedua, salamnya ketelu. Nah ora enek wong metu jenengan mulai, nggih. Aja dibablas nih ping 6. Kanca-kanca jadi ini sing namu wong 4, masing-masing telu salame. Iki jare ngakali ping 12 lagi salam. Dan kalau kita meninggalkan rumah itu dengan sangka baik, dengan sangka baik. Orangnya lagi zikir, orangnya lagi baca Quran. Tapi hati-hati nggih. Hati-hati. Isu-isu sangat baik, wongnya lagi tahajud loh, ini ngenyek jam 09.00 tahajud lagi ngenyek lagi tahajud. Sangat baik, mungkin lagi apa begitu ya. Jangan mengganggu orang. Jadi Nabi mengulangi kalau mendatangi satu kaum atau bertamu, itu beliau mengulangi salamnya 3
3 kali. Kalau nggak ada jawab, nggak ada respon, pulang. Itu begitu. Masya Allah. Berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullaman yasma'uhu. Dan ini dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara terperinci, ya, detail, yang menyebabkan orang yang mendengarnya mudah memahami. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi Nabi kalau menjelaskan detail, rinci, sehingga pendengarnya mudah untuk memahami. Cuma kita juga dilarang Pak ngomong niku bulet. Ini pun dijelasne teng bab ngarep. Ojo bulet nak ngomong. Bahkan sering ngomong napa? Qala wakila. Jarine ora ana bukti ini. Dihindari pembicaraan yang berlebihan seperti itu. Nabi memberi contoh kalau bicara terperinci, detail, sehingga orang mendengarkan itu mudah untuk memahami. Demikian juga ini termasuk pernyataan Nabi bahwa kalau kita komunikasi dengan orang, pakailah bahasa sesuai dengan bahasa kaum itu. Okay. Artinya nak di kalangan orang-orang mungkin level pendidikannya rendah, ya kita bicara mengikuti level pendidikan orang yang kita ajak bicara. Kadang nggak istilah-istilah yang ngelip ngono ki. Anek sisine kabeh ngono kan. Akhire ra mudeng. Sing ngomong ya melok gak mudeng pisan. Nggih. Makane istilah-istilah yang sing sulit untuk dipahami ini dihindari sebenarnya. Penggunaan istilah itu dihindari. Pokoknya bagaimana pembicaraan kita mudah dicerna oleh saudara-saudara kita. Ya ora bulet-bulet nemen. Nggih, mboten napa terlalu pendek akhirnya orang tidak paham. Itu begitu. Kadang enten wong model arep ngidul gitu, mlaku ngalor dhisik, mlaku ngalor, mari ngono ngulon, lagi ngidul. Enten model muter ngeten iki. Masyaallah. Oh ngono. Sing ngrungokne iki lho sampe ngantuk-ngantuk tibae jelek ketek sing diomong mung kuwi tok. Iki aja kakean ngomong iki. Insyaallah. Pun nggih, ke rumah kita sendiri juga mengucapkan salam. Tapi ingat Nabi menyampaikan kalau pulang malam hari salamnya cek banter-banter. Kalau di rumah masih tidur apa sedang tidur ya supaya tidak terganggu. Pun. Jadi termasuk Pak. Niki enten cerita Pak, niki pentingnya salam Pak. Nggih. Enten cerita tiyang niku rumah tangga cekcok terus Pak. Cekcok teko nang ngene kiai. Kali kiai omahe sampeyan iki oke setan iki. Sampeyan sering ngundang setan jadi. Panas makanya panas cekcok terus. Terus ditakoki, "Dene nggone Mak sampeyan masang gambar akeh." Nggih ya, mboten namung gambar patung barang. Akhirnya singkreno iku kok nak pengen uripmu tentrem singkreno kabeh. Akhirnya disingkreno. Terus napa mulih yai?
kon nak mlebu omah salam gak? Mboten. Lah niku, kon nak mlebu omah gak salam, iku setan melok mlebu ning jero omah. Makanya hati-hati Pak, ketok sederhana niki. Nak mlebu omah ngucapno salam. Niki. Pemene malah niku kali ndonga. Napa? Dongane mlebu rumah napa? Bismillahi walajna wa ala rabbina tawakkalna. Sing pendek niku. Sing pendek. Nah, napa niku di tempat yang baru kita bisa doa napa? Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzalin. Kita boleh baca doa ini kalau di tempat yang baru. Itu contoh begitu. Jadi kalau nak gak iso wis pokoke ngucapno salam, nggih. Ucapkanlah salam. Kalau ngucap salam nanti setan tidak akan masuk ke dalam rumah kamu. Dipraktekke tenan, Pak. Keluarga niku. Alhamdulillah, Pak. Uripe malih tentrem. Ora cekcok. Makane nak ning omah kok sering cekcok. Lah niki ketoke setane pirang-pirang niku. Nak mlebu ngucapno salam, ojo lali nggih, ojo lali. Ucapkanlah salam. Makanya jangan disepelekan. Kelihatannya sederhana tapi itu luar biasa efektif nggih, salam. Pun An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjil wada' babu isghaul jalisi li hadisi jalisahul ladzi laisa fi haramin. Ini bab tentang meminta orang lain supaya perhatian terhadap apa yang kita sampaikan, ya, itu boleh. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah berkata kepadaku Rasulullah SAW di haji wada, istangsitin nas, mintalah orang-orang untuk diam. Jadi Jabir bin Abdullah diperintah oleh Nabi supaya memerintahkan kepada para sahabat untuk diam. Dan niki Pak, niki makanya termasuk niki nak ajeng khutbah ini kepada jamaah diharap diam. Itu sunnah karena Nabi dulu memerintahkan Jarir bin Abdullah ketika haji wada, ketika Nabi mau berkhutbah, beliau memerintahkan Jarir bin Abdullah radhiyallahu untuk memerintahkan para sahabat untuk diam. Makanya idza qulta li sahibika yaumal jumati angsid. Apabila temanmu berkata kepada saudaranya untuk memerintahkan untuk diam, karena ketika sedang khutbah wal imamu yakhutubu, sementara imam sudah berkhutbah, faqad lagho, maka sungguh pahala Jumatmu habis. Nah niku ngoten. Lah niki sebelum khutbah dimulai, Nabi memerintahkan pada Jarir bin Abdullah untuk memberitahu para sahabat supaya diam. Makanya kalau khutbah, kalau ada ceramah, boleh ada petugas yang menyampaikan, mohon Bapak Ibu diam, kita dengarkan dengan sungguh-sungguh nasihat Ustadz, misalkan begitu. Silahkan. Jadi pembawa acara itu mengingatkan untuk audiennya untuk diam. Itu penting nih. Seringkali awake dhewe naik MC niku mboten enten perintah niku nggih. Sambutan berikutnya acara inti yang akan disampaikan Al-Mukarram. Itu tok. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan ngoten. Niku. Nah nggene hadis itu ada ada pemerintah untuk diam kepada audiens. Itu ngoten. Subhanallah la tajiu abadan.
la taji'u ba'di kufron niki. Kemudian Nabi berkhutbah di Haji Wada. Salah satu isi khutbahnya, ini khutbahnya Nabi panjang Pak. Ini di dalam bab ini Nabi Jarir bin Abdullah meriwayatkan beberapa poin di dalam khutbahnya Nabi di Haji Wada. Kenapa kok Nabi memerintahkan Jarir supaya diam kepada para sahabat? Karena ini adalah pembicaraan yang sangat-sangat penting, nasihat Nabi yang sangat-sangat penting, maka dimohon untuk diam para sahabat. Apa nasihatnya? Janganlah engkau kembali setelahku kembali ke kufuran, ke kafir lagi. Janganlah kamu murtad abadan selama-lamanya. La tarji'u ba'di kuffaron. Janganlah setelahku nanti, sepeninggalku nanti kalian kembali ke kafir lagi. Dan ini loh Pak, levelnya para sahabat radhiyallahu anhum saja itu dipesan oleh Nabi seperti itu. Artinya setiap orang itu ada potensi Pak, ada potensi. Ini mahalnya hidayah Pak. Ada potensi wong niku lama-lama kena godane setan amblas iman. Mulane niki Nabi mewanti-wanti para sahabat seperti itu, dan terbukti Pak. Ketika Nabi wafat ada nabi palsu. Bahkan 1000-an orang mungkin murtad sepeninggal Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, target utama adalah orang-orang yang murtad dikembalikan kepada agama Islam lagi. Makanya ini Nabi pesan seperti itu. Oke, makanya awake dhewe monggo ahli masjid niki dijogo imane tenanan. Nggih. Dijogo imane tenanan, karena semakin lama nanti godaane, tantangannya bukan semakin kecil Pak, semakin besar. Nggih. Apa meneh nyun sewu nek sampai metu dajjal. Dajjal Pak, waduh Masya Allah Pak. Sing melok dajjal langsung sugih. Sing gak melok dajjal langsung larat. Sing melok dajjal lemu-lemu, gak melok dajjal langsung entek awake guru. Sing melok dajjal wareg, sing gak melok dajjal langsung keluar. Bahkan di ujung kematian. Kalau seperti itu Pak, waduh Pak. Sing melok dajjal waras wiri, sing gak melok dajjal penyakitan. Bahkan petani Pak sing melok dajjal niku tanahe subur, sing gak melok dajjal Pak langsung mati kabeh tanduran. Jadi kalau pada posisi semacam ini Pak, kita tidak jaga iman pun mboten ngerti awake dhewe. Wallahu a'lam. Masyaallah. Makanya monggo Pak nggih niki ibu-ibu jomone kok dajjal urung metu imane ilang. Gitu. Gara-gara rabi ya jatuh cinta ya. Astagfirullah. Akhirnya ini jadi Tuhan akhirnya. Nafsunya jadi Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Pindah-pindah agama kaya ya. Nauzubillah. Aja sampai awake dhewe iki. Makane nek duwe anak wedok dijogo. Ya diblongsong lah. Aja diler ya codote moro. Salahe sapa? Ya salahe peno lho. Duwe jambu wabang gak diblongsong ya. Pakan codot. Ada codot sakniki pinter-pinter meneh. Lah niku nggih dikrubuti nek putri-putri wedok niku terus mantun nonton pergaulannya Pak. Hari ini badannya ditutupi Pak, tapi ning gone kamar Pak selfie ya padha ae mari ngono selfie ya. Diupload ning gone Facebook, diupload ning gone Instagram, aduh. Pun.
Masya Allah. Di zaman akhir ngeten iki. Nggih, Masya Allah. Jaga. Kalau anak-anak kita ini dipacari oleh orang-orang non muslim, waduh, naudzubillah min dzalik. Lebih baik mati, Pak. Ya, lebih baik mati daripada murtad dari agama Allah. Resikonya berat, Pak, murtad, Pak. Neraka jahanam buat selama-lama. Kecuali kalau dia tobat ya, kembali ke dalam agama Islam lagi. Ya naik murid dawa nama teh. Makanya jangan sekali-kali, Pak, agama ini diperjualbelikan dengan harga yang remeh. Dunia enggak selebar daun jati. Enggak selebar daun kelor, Pak. Kaya ana wong lanang liya wae. Syarat-syarat iku. Ning atase biasa ono. Ya, betul. Makanya pesannya Nabi begitulah, tarji'u ba'di kufaron. Janganlah sepeninggalku nanti kembali ke kafir lagi. Bahkan la yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Dan ini Pak, Nabi berpesan janganlah kalian saling membunuh di antara satu dengan yang lain. Ini Nabi pesan nih Pak, jangan saling bunuh. Ini yang menafsirkan ini Pak, pembunuhan tidak hanya pembunuhan fisik, termasuk pembunuhan karakter. Jangan sampai kita membunuh karakter orang lain, memfitnah, menghina, mencaci, ya, mengadu domba. Nabi pesan begitu, Pak. Allahu Akbar. Dan ternyata sepeninggal Nabi terjadilah apa yang terjadi, Pak. Ini Nabi, beliau sudah diberi isyarah dari Allah SWT akan kejadian yang akan datang, makanya Nabi pesan. Masya Allah. Nah ini kita juga begitu Pak, wis direm Pak, sesama muslim direm. Jangan gampang-gampang komentar kalau nggak ngerti, apalagi bukan kapasitasnya. Termasuk posting yang gini grup Pak. Jangan posting yang memprovokasi orang. Tapi wong sakniki ini gumun kula niki. Masya Allah. Senengane niku diprovokasi. Berita niki lho, berita nak negatif niku wong niku tertarik tambah. Nak sing berita positif niku gak doyan. Soalnya kula niki ana wong cilik-cilikan gawe survei nggih. Ngaji kula niki kula upload ning kene YouTube. Kula delok ning gone channel YouTube. Kalau saya nulis view-nya mesti banyak, Pak. Tak buat judul sing provokatif, alay negatif. View-nya langsung banyak. Tapi begitu tak tulis judul iki sing positif lho. Sitok sing nonton, Masya Allah. Memang wong Indonesia iki gak doyan ternyata berita positif iki gak doyan. Senengane berita negatif, Masya Allah. Kalau wae judul ta wingi, gitu. Orang berbohong wajib mendapatkan azab yang pedih dari Allah. Waduh, orang yang bohong wajib mendapatkan azab. Oh, langsung view-nya langsung naik. Nah, sing positif gak ono, Pak. Ya situ loro. Oh, memang kelakuannya wong Indonesia berarti ngene iki senengane berita negatif. Makanya nyun sewu, Pak. Wong Indonesia gak maju-maju. Orang kalau senengannya berita negatif itu mundur ke belakang, Pak.
Kalau orang yang senengannya berita positif, maju Pak hidup, maju ke depan. Nah ini dirubah Pak, pola pikir kita itu dirubah. Kalau ada hal-hal yang negatif, nggak perlu direm Pak, direm. Dengan cara apa? Jangan dibicarakan. Termasuk awake dhewe Pak. Ndelok konten-konten niku sing negatif, ojo di-share. Ojo di-share. Masyaallah. Senengane ngoten Pak. Wong nek konten sing memprovokasi. Iki wingi diprovokasi ya. Masya Allah. Akhirnya kumpul kabeh Pak. Begitu kumpul 3 periode. Oke nak filita 3 periode lho wis semangat wis budal. Apa meneh nak jak tawuran ayo senengane wis. Ya Allah astagfirullahaladzim. Masya Allah. Pun lanjut. Babul wa'zi, bab memberikan nasihat. Qala Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Dalam Quran begitu, bab memberikan nasihat. Ud'u ila sabili rabbika, serulah kepada jalan Tuhan. Ya ini Pak. Ini perintah dalam Quran untuk menyeru ke jalan Allah. Loh Pak, ini menyeru Pak, positif kalimatnya. Kita ini suruh menyampaikan energi-energi positif. Kita suruh menyampaikan jalan-jalan Tuhan, yakni menyampaikan Al-Quran, hadis, dawuh-dawuh hikmah dari para alim ulama. Itu kita sampaikan kepada orang. Niki nak wong-wong soleh Pak. Kalau namanya gelap kok jenengan teriak gelap ora padang. Bengak peteng ya peteng terus. Ora usah kakean ngomong nek jenenge gelap ya nggawa damar, nggawa lampu, nggawa senter, peteken lampune. Nanti petek lampune gelape hilang. Hari ini mboten Pak. Nak gelap wah bengak-bengok Pak. Gelap. Bahkan kadang-kadang gelap dipisui Pak. Kurang ajar gelap iki lho. Sampai muru sampai elek ya tetep gelap. Nggih. Buatlah energi positif. Ya, nyalakan lampu. Nanti gelapnya akan hilang. Ngoten Pak. Kadang-kadang kita sudah pesimis, sudah apatis. Apa mungkin ini didandani? Gak mungkin seperti dedet. Akibatnya nyerah. Ini yang terjadi sekarang. Allah Akbar. Di atas kertas Pak. Ruwete negara ini gak bisa didandani Pak. Di atas kertas. Tapi kalau yang membetulkan Allah, apa enggak mungkin? Sangat mungkin Pak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya kita berupaya semaksimal mungkin, nanti Allah yang akan menyelesaikan. Jangan merasa sok yang hebat kita. Waduh, dia rumah so hebat, kayak iso-iso. Kalau kita sudah merasa hebat, kita nggak akan ditolong oleh Allah. Makanya kita doa sungguh-sungguh pada Allah, berupaya kemana-mana menyampaikan energi positif, termasuk di dalam rumah tangga, Pak. Awake dhewe niku sering kulinone niku lho, menyampaikan nih kalimat-kalimat negatif lho, Pak. Kalimat-kalimat negatif. Jarang kita menyampaikan kalimat-kalimat positif. Gitu.
pamane napa sederhana ning omah awake dhewe kesel-kesel ning omah gak digekne wedang karo ibuke ngono nggih wis wayahe buka ngosrong senengane gak digekno ngono gak digekno. Kadang-kadang kita ini langsung kalimat negatif gulone entek ta ngono gulone entek ta kadang-kadang ngoten. Atau kalimat-kalimatnya seperti itu kan gulone entek itu kan negatif Pak, habis. Nak ngomong sing positif kan enak. Nah, Bu, tulung jenengan gawekno teh. Kan ngoten. Itu positif kalimat. Seringkali kita ini Masya Allah kesandung jegluk ngoten. Apa ya? Kalimatnya negatif kalimatnya ngoten Pak. Enak matamu. Lah ngoten to. Itulah kebiasaan seperti itu, Pak. Ya Allah. Makanya di rumah, di dalam keluarga kita biasakan pembicaraan kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat negatif itu tidak perlu dihilangkan di rumah kita, sehingga nanti yang muncul istilahnya energi positif, energi positif. Seringkali kita ini di dalam dialog itu nyalahne wong, nggak pernah menyalahkan diri sendiri, nggak pernah. Nah awake dhewe mesti golek selamat. Padahal selamat iki wis ana sing duwe jeneng selamat, Pak. Golek slamete dhewe. Kebiasaannya apa? Cuci tangan. Memang bagus, Pak. Ini mencegah virus corona. Kebiasaan ini cuci tangan. Apa cuci tangan? Enggak mau bertanggung jawab. Gitu. Delok niku korah-korah pamane cucuk gelasnya pecah ter ngono. Oh, sing disalahne macam-macam, Pak. Disalahne macam-macam, Pak. Padahal sebetulnya kita sendiri yang enggak hati akhirnya jatuh pecah. Disalahne. Iki wastafel elek iki ngono. Wastafel elek. Korak-korakane iki lho Pak elek njaluk ganti iki, padahal kecerobohan dia sendiri. Ngoten ta. Masyaallah. Makanya niki Pak Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika." Serulah kepada jalan Tuhanmu. Makanya Nabi senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada umatnya. Ya Nabi juga memberikan peringatan. Basyiru wala tunadhiru niku nak wong ahli hikmah dahulukan memberikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Kecuali kalau memang wis napa namanya jengkelno ya wis angel anu niku kalimat negatif baru dikeluarkan. Tapi proporsinya Pak, kalimat negatif sama kalimat positif lebih banyak kalimat positifnya. Bukan nggak boleh, tetap boleh dikeluarkan kalimat-kalimat negatif. Di dalam Quran juga banyak ya ancaman-ancaman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tetapi porsinya memberikan kabar gembira itu lebih banyak daripada ancaman-ancamannya. Itu begitu. Makanya ini Pak, bil hikmati, nikilah namanya hikmah. Nggih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwahlah kamu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Oh niki Pak, hikmah niki mantep Pak. Karena Allah sendiri menyampaikan yu'til hikmata mayyasha. Jadi orang yang diberi hikmah itu adalah orang yang betul-betul dipilih oleh Allah.
Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi ilmu hikmah oleh Allah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Hikmah itu inspirasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Pak. Adalah titis pas. Itu begitu. Itulah hikmah. Nah, ini enten Kiai menyampaikan ini cerita, Pak. Cerita gitu. Yang saya Pak ini enten balon balon itu sowan yai, Pak. Balon sowan ya yai kula niki dodolan yai. Dengan dungane dodolan kula laris. Iki lha yai niku orang yang ahli hikmah, Pak. Niku pantang dalam hati itu sangka buruk. Ya, dengan doa akan laris yai. Dengan doane laris. Tenan, Pak. Lho yai kan sangka baik, ya didongakne laris. Niki lho Pak hikmah niku. Ya hikmah itu memang ilham dari Allah. Bareng tenan Pak, bar didongakne niku laris tenan, Pak. Begitu laris tenan ya medel-medel, Pak. Akhirnya urung sampai sak wulan mara meneh yai dongane kemandhen yai pun kula tobat mari ngono. Gitu. Akhirnya justru ternyata tambah tobat gara-gara yai sangka baik. Sangka baik. Yang kedua, itulah hikmah ya. Yai sebenarnya enggak tahu kalau dia itu seperti itu, enggak tahu. Karena kekuatan sangka baik, akibatnya justru dia bisa bertobat. Masya Allah. Jadi santri. Masya Allah. Dan ini Pak, itulah ilmu hikmah. Hikmah itu biasanya itu dulu kan pernah kita bahas ketika ngaji ini, bagaimana supaya kita mendapatkan ilmu hikmah. Di antaranya adalah sangka baik. Di antaranya lagi adalah itu tadi, menyampaikan senantiasa yang hal-hal yang positif thinking. Terus meneh ada sifat kasih sayang. Yang keempat jelas ini Pak, hati senantiasa ta'aluk kepada Allah. Kemudian yang kelima tadi, tidak cinta dunia. Wong nggak ada tendensi apa-apa, nggak ada cinta dunia, maka nanti akan mudah diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah, termasuk ketika berdakwah. Banyak sekali Pak, ulama-ulama soleh yang ada di sekitar kita itu, Masya Allah. Ya seperti itu, Masya Allah. Ada ilmu dan hikmah, Masya Allah. Ini biar lagi ngoten wong hikmah. Ceritane napa? Yai Bisri. Kalau mboten lentu. Nah, ngoten nggih perjalanan ajeng pengajian ngoten. Pengajian teng Semarang. Kan tengah jalan ini kan biasa to nggih teng lampu merah ngoten niku nak bengi kan kadang enten orang yang menjajakan diri, Selamat malam Tuan. Dan niki kiai Pak. Langsung yai begitu yai mobil yai ngoten lho. Akhirnya dikon mlebu Pak. Monggo dikon mlebet Pak. Dikon mlebet. Begitu mlebet gak ngerti lah niku kiai ning ngono kan. Masyaallah.
Lah pun singkat cerita ngomong-ngomong wis kadung terjebak ning kono. Lah yai arep ngisi pengajian. Akhirnya no, Pak. Nggih pun akhirnya dijak mawon, Pak. Ning gone pengajian. Akhirnya yai begitu medun niku wau sing niku wau tetep ning jero mobil. Yai ini ngomong, "Iki bunyai anu iki lali kanggo jilbab." Tolong disileno jilbab. Akhirnya begitu diwai jilbab langsung wis nggawe jilbab medun. Wah, langsung begitu medun ke mobil, Pak. Niku langsung cium tangan kabeh, Pak. Padahal iku mang oleh ning gone. Oleh ning gone embong lah santri ya husnudzon iku bunyai wis cium tangan kabeh. Lah niku Pak, Masya Allah. Dengan cara begitu Pak, akhirnya ceritanya singkat cerita niku wau lonte niku akhirnya bertobat. Itulah namanya bahasa hikmah. Masya Allah. Banyak Pak. Kuncinya itu tadi, sangka baik, kasih sayang, tawajuh kepada Allah, tidak terkesan dunia. Nak kiai ini koyok kula ya. Ya ngeluh, iki aku makome urung teko ngono. Ya Allah, astagfirullah. Ngoten niku Pak nggih. Makanya hati-hati nggih. Makanya kalau dakwah itu dengan cara yang hikmah. Kemudian berikutnya wal mau'izatil hasanah, dan memberikan nasihat-nasihat yang baik tadi. Sampaikanlah energi-energi yang positif. Jangan provokasi, mencela, menghina, merendahkan. Walaupun hari ini Pak, konten-konten negatif itu paling laku keras di pasar. Ceramah jenengan sering kali, ceramah sing ngemplang kono ngemplang kene lho paling laris iku. Semangat ngrungokno iki malah semangat. Oh iya, ayo Pak nak perlu tawuran bareng kan ngono. Semangat. Jamaah langsung Pak. Nak ceramah ngemplangi kono ngemplangi kene. Soale yo apa ya kancane iblis. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pun. Ya niku sing nyampene ya semangat ya puas ya puas. Mulane hati-hati nggih. Bal mau'izatil hasanah. Sampaikanlah hal-hal yang positif kepada umat. Kalau ada hal-hal yang negatif, ditutupilah, tutupi aib saudara-saudara kita. Dan ini kula beberapa kali menyampaikan nggih ceritane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggih. Dalu-dalu Sayyidina Umar patroli. Begitu patroli langsung Pak. Krungu enek wong wedok nyanyi ning jerone omah niku. Wong wedok nyanyi. Diinceng karo Sayyidina Umar. Woi. Nek wong wedok nyanyi, mari ngono diinceng tibake ning sampinge nek wong lanang lagi nyekel botol ngombe. Ya tak ngombe aku wae ora apa-apa maksude ngombe minuman keras. Langsung Pak Sayyidina Umar niku lho cendelone didobrak langsung melompat mlebu omah. Langsung dicekel niku wong lanang niku cali gojine. Niku coba begitu cekel niku langsung Umar, aku ngombe iki dosaku siji. Sampeyan dosane 4. Langsung Sayyidina Umar dicelno niku Pak. Dosaku 4. Apa dosaku 4? Siji ya. Mlebu omah gak ngucap salam. Oh, dosa to? Loro jadi ngoten. Mlebu omah gak pamitan. Kan
Jadi kan Pak, termasuk fasta dan minta izin Pak. Kalau orang masuk rumah itu adabnya minta izin. Telu, dosa sampean niku mlebu omah gak lewat lawange. Karena ayatnya fadkhulu min biha, masuklah kamu ke rumah orang itu melalui pintu. Iki sing didobrak jendela. Yang keempat, dosa kamu yang lebih berat lagi apa? Di dalam Quran wala tajassasu. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apa dosamu? Dosaku situk tok ngombe. Iki wong wedok iki budakku. Akhirnya Sayyidina Umar langsung dicolne, ditinggal Pak. Ditinggal kan Sayyidina Umar. Boten dinapak-napakne, boten dihukum, boten dinapak-napakne. Mantun niku ganti waktu Sayyidina Umar niku enten pengajian ngoten. Wong niku wau sing didobrak niku mara ning Sayyidina Umar nyedeki. Divisi Sayyidina Umar, mantun jenengan dobrak omah kula langsung prei ngombe. Kula langsung prei ngombe. Sayyidina Umar ngono, aku ban dobrak awakmu ke yo belas. Gak tak critakno kejadian itu kepada satu orang pun. Sampai pada bojoku lho tak kandhani. Awake dhewe niki lho terus terang Pak, seringkali ambek wong liya gak dikandhani, ambek bojone kandhani. Bocor halus. Akibatnya wong wedok langsung siaran. Kalau mau ojo dikandak-kandakne yo gak tak kandak-kandakne wis ajur bocor halus. Lah niki Pak Sayyidina Umar ini loh, sampai tidak membicarakan aib ini tadi kepada siapapun, hatta kepada istrinya sendiri. Mulane nggih hati-hati nggih awake dhewe ojo kulino bocor halus iki. Bocor halus. Masyaallah, pun ngoten mawon niki enten apa namanya perbuatan maksiat, perbuatan dosa enggak usah dibicarakan. Ya, kalau kita tahu dinasihati yang baik. Nasihat yang baik jangan dibicarakan kemana-mana. Nanti kalau dibicarakan bukan semakin berkurang, semakin nyebar. Kayak loro gudeg ini. Loro gudeg niku nak sampean kukur, Pak, niku saya nyebar dadi tambahan. Penak memang, kukur-kukur lho, enak Pak, nyaman nongku. Kita membicarakan aib orang lain lho, enak Pak, nyaman. Apa meneh karo poso-poso, karo nunggu maghrib, karo petan, waduh semakin semangat. Tambah ono sing ngompori pisan, waduh dadi wis. Makanya pun boten sangat nggih sing perkara-perkara sing negatif kita bicarakan hal yang positif saja supaya kita bisa mendapatkan teladan dari sifat positif. Kalau kita menyampaikan perkara-perkara yang negatif, nanti hati-hati, kita nggak sadar Pak, sifat negatif itu tiba-tiba masuk pada diri kita, masuk pada keluarga kita. Niki hati-hati gitu. Makanya pun kemana-mana kita menyampaikan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Pun ngoten mawon, ada benar dari Allah, salah dari saya. Nggih. Nopo, monggo. Nopo? Nggih. 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 Nggih bener mawon. Nah itu kan tugasnya dia polisi. Nggih. Kalau misalnya mau melakukan penggeledahan itu tidak apa-apa, karena memang tugas dia. Dan polisi itu loh Pak, itu tidak serta merta, tidak serta merta pasti mesti dengkek yang itu, dan itu terbukti karena untuk mengungkap kejahatan itu kalau urusannya polisi tidak apa-apa seperti itu.
tidak apa-apa. Itu untuk penegakan hukum silakan. Dan cuma nek cuma saat ini soalnya tebang pilih kami ngomong nih, kau oleh ngomong negatif meneh. Arep ngomong tebang pilih gak sido lah aku negatif iku Pak. Nggih ngomong sing positif ae lah. Nggih, wis paham to? Nggih, pun padha pahami ngono nggih. Nggih. yang suaminya Islam. Tapi kalau kebanyakan sekarang kan jago atau babon sudah lah. Ayatnya itu sebenarnya at-thayyibatu lit-thayyibin, wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Wa thayyibuna lit-thayyibat, demikian juga laki-laki yang baik itu diperuntukkan untuk wanita yang baik. Artinya apa? Kalau kita, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita milih, Nabi pun sabdanya begitu, nikahilah karena 4. Tetapi terakhir Nabi menyampaikan fadfar bidzati dinik taribat yadak. Pilihlah agamanya, kamu akan selamat. Wis to melok Kanjeng Nabi ae rasa melok sapa-sapa. Kadang-kadang kita ini gaya Pak, harus tak Islamno ngono. Tak Islamno. Gak apa-apa, Islamno dhisik tapi ojo mbok rabi dhisik. Islamno dhisik, diajak masuk Islam. Dan nanti kita harus tegas Pak. Harus tegas. Seringkali kan begitu Islam, oh iya wis gelem mlebu Islam. Begitu wis rabi duwe anak. Begitu balik dia kagotan karo anake. Naudzubillah Pak. Akhirnya agama digadekan demi cinta kepada anak. Naudzubillah min dzalik Pak. Quran menyampaikan cinta nomor 1 pada Allah dan Rasulnya. Kalau you keluar dari agama Islam, keluar kamu dari rumah ini. Dunia enggak selebar daun kelor. Oh, no, tegas dadi wong lanang tempe. Tempe apa kerupuk itu? Itu begitu. Ya itulah, maaf, pendidikannya kurang Pak. Jadi pendidikan keimanan. Kalau teguh seperti itu, silakan Pak. Akhirnya juga tobat, akhirnya masuk Islam, bagus. Itu sarana dakwah. Tapi Islamkan dulu. Kalau ngomong boleh toh nikah laki-laki kepada non Muslim. Nak tenggene Quran lho Pak, kalau yang mengatakan Tuhan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan itu 3. Lah kalau dia kafir, kalau kafir haram Pak. Haram orang mukmin itu nikah sama orang kafir. Kalau orang Nasrani yang boleh dinikahi yang tidak percaya sama Trinitas, silakan. Tetapi yaitu ajak dia untuk masuk Islam. Boten selesai boleh dinikahi Pak sebetulnya. Dinikahno tapi ajaklah nanti untuk masuk Islam. Walaupun dia tidak percaya sama Trinitas. Batal. Ya, harus diakad ulang kalau kembali lagi ke Islam. Kalau keluar dari agama Islam lebih baik, ya maaf ya. Harusnya begitu Pak. Mulane hati-hati nggih, hati-hati. Tidak. Nggih. Nah kani riyen enten sahabiah Pak, nggih. Yang pernah saya ceritakan di sini adalah sahabiah
Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Nggih. Ummu Sulaim itu dulu suaminya namanya Malik. Begitu Ummu Sulaim ini masuk Islam, Maliknya nggak mau masuk Islam. Sudah, saya mending cerai daripada kamu. Itu begitu, itu sahabiah begitu. Akhirnya dia punya anak satu, namanya Anas. Akhirnya anaknya diopeni sama Kanjeng Nabi. Itulah namanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cinta nomor 1000, nomor 1 cinta pada Allah dan Rasul. Ngoten Pak, itu tegas banget. Nggih. Apabila kamu membuka aib saudaramu, maka kamu tidak akan mati sebelum kamu menerima hal yang sama. Man satara auratahi satarallahu auratahu fid dunya wal akhirah. Jadi barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Demikian juga barang siapa membuka aibnya, maka Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, ini pun sama, kecuali kalau memang dia bertaubat. Ya. Kalau bertobat, tanda tobat karena ini hak Adam, Pak. Itu ngomong sama yang disebarkan aibnya, Pak. Minta hak halalnya. Ya. Dan itu kalau seperti itu, insya Allah nanti aib kita tidak akan dibuka oleh Allah. Makanya penak gak usah lihat aib orang lain. Nggih, ngoten nggih. Monggo. Mengenai salam. Nggih. Kalau kita ini kan Nggih. jangan doa. Nggih. Nah, kita yang ketemu anak-anak sebenarnya kalau naik motor sama yang salamkan motornya. Nggih. Kadang-kadang kita ini merasa tidak salam sama saya, ya nggak mau disalam, Tuhan kita salam. Nggih. Enggak apa-apa, bagus. Yang memberi salam yang lebih dulu itu yang lebih baik. Walaupun secara hierarkinya yang naik kendaraan itu disuruh menyampaikan salam kepada orang yang duduk. Itu begitu. Walaupun hierarkinya begitu, kalau toh yang duduk itu mengucapkan salam dulu, itu dia lebih baik lagi. Okay? Karena ada hadis lagi yang paling baik itu yang mendahului mengucapkan salam. Ini ada dua kebaikan. Ya berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Okay. Ini ada peluang. Mikirnya jangan kebalik. Itu tadi mikir negatif lagi. Sombong ya rek. Motor ya anyar gak gelem salam ya aku. Ono ya. Nah itu lagi-lagi itu pikiran nih negatif. Positif thinking saja, begitu lewat oh itu fokus embong iku mang. Mergo ana polisi tidur lah ngono ta. Lho ora ono kok ning ngarepku polisi tidur lah ngono. Wis to positif ae, positif.